Sekarang, saat Afghanistan mendekati peringatan 5 tahun kembalinya Taliban berkuasa, Front Persatuan Afghanistan yang dipimpin oleh mantan Komandan Angkatan Darat Nasional Afghanistan, Sami Sadat, telah mengumumkan peluncuran kampanye militer melawan Taliban. Pernyataan tersebut mengatakan bahwa kampanye ini dimaksudkan untuk mendukung apa yang mereka sebut sebagai misi membebaskan Afghanistan, mengembalikan kekuasaan kepada rakyatnya. Pengumuman ini juga muncul di tengah peningkatan aktivitas bersenjata oleh kelompok anti-Taliban di seluruh negeri. Berikut adalah beberapa pernyataan mereka. Selama hampir 5 tahun, teriakan bangsa kami yang dipimpin oleh masyarakat sipil kami tidak didengar oleh komunitas internasional. Setiap hari, Taliban menciptakan metode baru untuk melecehkan, merendahkan, menangkap, dan membunuh rakyat Afghanistan. Saat ini, sudah jelas bahwa gagasan penyelesaian melalui negosiasi dengan Taliban telah gagal. Proses negosiasi harus dihentikan sekali untuk selamanya. Dan proses ini harus diakui sebagai upaya yang gagal. Bergabung bersama kami dari Amerika Serikat, pensiunan Letnan Kolonel Will Selbert, Angkatan Darat Barat jika saya tidak salah. Will, Anda akan mengoreksi saya, tapi beliau adalah pensiunan perwira spesialis kawasan asing, kontributor untuk Long War Journal, milik Foundation for Defense of Democracy, dan banyak hal lainnya di sini. Sulit untuk mengundang orang-orang seperti ini. Sulit juga untuk membacakan seluruh riwayat hidup Anda di sini. Jadi silakan koreksi jika ada kesalahan dari saya. Intinya begitu. Anda adalah narasumber yang sangat kami hargai untuk topik ini, dan terima kasih sudah mengundang saya. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di sini. Lihat, apa yang sedang dilakukan orang-orang ini. Sangat menarik melihat sudah hampir 6 tahun sejak Taliban mengambil alih kekuasaan di sini. Ada semacam sisa-sisa sah dari apa yang disebut pemerintahan sebelumnya. Siapa saja yang membentuk kelompok ini? Jadi ada beberapa kelompok perlawanan anti-Taliban. Jumlahnya maksud saya bisa sampai 20. Tapi inti utamanya ada 5. Menurut saya begitu. Dan Sami Sadat memimpin Front Persatuan Afghanistan. Dia adalah mantan Komandan Korps Angkatan Darat Nasional Afghanistan di Provinsi Helmand yang terletak di Afghanistan Selatan saat kejatuhan terjadi. Dan dia meninggalkan Afghanistan, lalu segera membentuk Front Persatuan Afghanistan setelah itu. Dia telah memberi isyarat akan memulai operasi selama sekitar 5 tahun. Lalu dia memulainya pada bulan Agustus dan telah melakukan sekitar 17 atau 18 serangan sejak awal bulan. Sekarang, organisasi lain juga bergabung dengannya seperti Front Perlawanan Nasional yang dipimpin oleh Ahmad Massoud, Front Kebebasan Afghanistan, yang dipimpin oleh mantan Kepala Staf Umum Yasir Zia. Tapi yang penting bagi Sami Sadat adalah bahwa dia seorang Pashtun, dan itu adalah etnis dominan di Afghanistan. Dan dia juga memulai serangannya di Afghanistan Selatan, di Provinsi Kandahar, yang merupakan tanah kelahiran spiritual Taliban. Jadi itu sangat berarti untuk hal tersebut. Dan kami telah melihat peningkatan serangan anti-Taliban pada bulan Agustus, kemungkinan besar karena peringatan 5 tahun jatuhnya Kabul, yang terjadi pada 15 Agustus. Dengar, saya tahu bagi banyak orang Amerika, termasuk saya sendiri di sini, maksud saya, rasanya merinding memikirkan hal ini. Anda tahu, arena pertempuran di Afghanistan ini, dan apa yang mereka hadapi dengan Taliban. Apa yang kita ketahui tentang siapa yang mendukung kelompok ini, dan Anda tahu, mengapa pernyataan panjang ini dibuat dalam bahasa Inggris. Anda tahu, siapa audiens yang dituju? Ya. Siapa yang mendukung kelompok ini, itu masih belum diketahui. Dia, Anda tahu, punya hubungan dengan Tajikistan. Banyak dari mereka juga begitu. Masud punya banyak pengakuan internasional. Tapi mereka tidak punya sponsor negara resmi yang memberi mereka dukungan. Mereka juga tidak punya tempat perlindungan. Jadi tujuan utama mereka, dan ini sudah 5 tahun di bawah pemerintahan Taliban, adalah Anda tahu mencoba menciptakan semacam wilayah di mana mereka pada dasarnya punya kebebasan bergerak. Wilayah mereka sendiri di dalam Afghanistan. Wilayah yang luas kalau bisa dibilang. Dan kita telah melihat selama sekitar sebulan terakhir bahwa hal itu mulai mendapat sedikit kemajuan di beberapa wilayah di timur laut Afghanistan, di sebuah provinsi bernama Badakhshan yang dekat dengan perbatasan Tiongkok. Bahwa mereka telah berhasil menciptakan sedikit ruang gerak. Tapi saya hanya ingin mengatakan bahwa semua kelompok ini, mereka tidak bersatu. Mereka tidak berada di bawah satu hierarki. Mereka semua beroperasi secara independen. Mereka hanya sedikit berkoordinasi. Tapi inilah cara kelompok perlawanan berjuang di Afghanistan secara historis. Jadi secara historis bukan hal yang aneh jika mereka bertindak seperti ini. Lihat, Taliban dari luar tampaknya berhasil menjaga stabilitas atau setidaknya mengendalikan situasi dengan sangat ketat. Tapi ada ancaman. Maksud saya, mereka sedang menghadapi itu. Kita punya ISIS di wilayah tersebut. ISIS-K, militer Pakistan sendiri.
Saya tidak tahu apakah Taliban Pakistan itu, Anda tahu, begitu bersahabat dengan mereka atau tidak. Kelompok pemberontak lain maksud saya. Ada banyak sekali ancaman yang benar-benar dihadapi Taliban. Betul kan? Tidak, Anda benar. Memang ada kesan stabilitas. Dan itu karena sejujurnya Taliban sekarang lebih kuat daripada sebelum 11 September. Sebelum 11 September. Dulu ada kantong perlawanan di Provinsi Panjshir. Tapi sekarang mereka menghadapi dilema yang berbeda. Saya akan mengatakan bahwa mereka menghadapi Pakistan dengan operasi lintas perbatasan, ISIS-KP, yang mungkin telah melakukan serangan granat tangan baru-baru ini di Kabul kemarin. Dan sekarang mereka menghadapi oposisi multi-etnis yang melakukan serangan setiap hari di seluruh negeri. Dan ini bukan hanya Taliban. Dan saya pikir penting untuk menekankan hal itu. Tim Sanksi dan Pemantauan Perserikatan Bangsa-Bangsa Yang banyak membuat laporan tentang hal ini telah menunjukkan bahwa ada kamp pelatihan Al-Qaeda di 12 dari 34 provinsi, bahwa negara ini juga menjadi tempat bagi Taliban Pakistan. Jadi bukan hanya Taliban yang ada di sana. Mereka memiliki banyak kelompok jihadis lain yang hampir bebas bergerak di seluruh negeri. Will Selberg, senang sekali bisa berbincang dengan Anda. Percakapan yang menarik. Terima kasih sudah bergabung bersama kami langsung dari Austin. Semoga Terima bisa bertemu kasih lagi di banyak. program ini. Terima kasih.